Sahabat, pernahkah kita merasa sebagai seorang wanita, kita sudah berusaha menjadi baik, tetapi hati masih gelisah? Atau mungkin kita sering bertanya, apakah Allah sudah ridho dengan diri kita? Apa yang sebenarnya Allah sukai dari seorang wanita? Hari ini, mari kita renungkan bersama 8 sifat wanita yang Allah cintai, agar hidup kita lebih bermakna dan insya Allah kelak berakhir dengan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali di channel ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Sholawat serta salam dipanjatkan pada pemimpin muhsinin Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kedamaian dan berkah terus tercurah pada keluarga dan sahabatnya. Dan mari kita semua sempatkan untuk menuliskan doa, hajat atau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sangat memuliakan wanita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa kedudukan seorang ibu 3 kali lebih tinggi dibandingkan ayah. Artinya, wanita diberikan kemuliaan luar biasa di sisi Allah. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita bisa menjadi wanita yang benar-benar Allah cintai? Mari kita bahas satu persatu sifat-sifat mulia tersebut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tuliskan doa atau hajatmu di kolom komentar. Insya Allah akan kita aminkan bersama. Karena doa yang diaminkan oleh 40 orang, insya Allah lebih mudah dikabulkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita bayangkan sejenak seorang wanita muslimah yang berjalan di jalanan kota. Pakaiannya terjaga, auratnya tertutup dengan indah sesuai syariat. Orang yang melihatnya tahu dia wanita beriman. Itulah salah satu sifat wanita yang dicintai Allah, yaitu menutup aurat. Allah SWT berfirman, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Menutup aurat bukan sekedar kain, tapi benteng kehormatan. Ia bagaikan perisai yang menjaga seorang muslimah dari pandangan yang menodai. Namun sahabat, menutup aurat saja belum cukup. Pakaian seorang muslimah juga harus sesuai dengan syariat, longgar, tidak tipus, tidak menyerupai laki-laki, dan tidak dipenuhi wewangian ketika keluar rumah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa wanita yang keluar rumah dengan wewangian hingga dicium laki-laki, maka ia bagaikan seorang pelacur. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi. Bayangkan betapa Islam begitu sayang pada wanita, bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi. Mari kita lanjutkan. Wanita solihah juga adalah yang betah di rumahnya. Bukan berarti ia tidak boleh keluar, tapi rumah adalah tempat paling mulia baginya. Allah SWT berfirman, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah berhias seperti orang-orang jahiliyah dahulu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Sahabat, coba renungkan, hari ini betapa banyak fitnah di luar rumah. Maka wanita yang menjaga dirinya di rumah lebih terlindungi, lebih terjaga dari godaan. Lalu ada perhiasan indah lain yang Allah berikan khusus untuk wanita, yaitu rasa malu. Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya'u la yakti illa bi khair." Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malu inilah yang membuat seorang wanita berbeda. Malu saat berkata kasar, malu saat membuka aurat, malu saat melanggar aturan Allah. Seperti kisah 2 putri Nabi Syuaib yang malu bertemu Nabi Musa, hingga akhirnya Allah mempertemukan mereka dalam kebaikan. Sifat berikutnya adalah taat dan menyenangkan hati suami. Rasulullah SAW ditanya, "Siapakah wanita terbaik?" Beliau menjawab, "Wanita yang menyenangkan jika dilihat suaminya, taat jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Coba kita bayangkan sahabat, seorang suami pulang kerja dalam keadaan lelah,
Namun saat melihat wajah istrinya yang penuh senyum, hatinya menjadi tenang. Inilah surga kecil di dunia. Sifat kelima, wanita terbaik adalah yang menjaga kehormatan, anak, dan harta suami. Allah SWT berfirman, wanita solihah itu adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Seorang istri adalah penjaga benteng rumah tangga. Ia menjaga dirinya, anak-anaknya, bahkan harta suaminya, seolah itu adalah amanah langsung dari Allah. Sifat keenam, seorang istri solihah adalah yang bersyukur. Rasulullah SAW pernah melihat mayoritas penghuni neraka adalah wanita karena kufur kepada suami. Bukan kufur kepada Allah, tapi sering mengingkari kebaikan suami. Sahabat, pernahkah kita merasa meski suami memberi banyak kebaikan, sekali saja ia salah, semua kebaikannya terlupakan? Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Sifat terakhir, wanita solihah adalah yang berhias hanya untuk suaminya. Betapa banyak wanita kini yang cantik di luar rumah, tapi di hadapan suaminya lusuh tak peduli. Padahal seharusnya senyum, wangi, dan kecantikan kita adalah hadiah untuk suami, bukan untuk barang lain. Sahabat semua, inilah 8 sifat wanita yang Allah cintai. Coba kita tanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita menutup aurat dengan benar? Sudahkah kita menjaga malu kita? Sudahkah kita membuat suami kita tersenyum setiap hari? Tidak ada wanita yang sempurna, tapi Allah melihat usaha kita. Selangkah demi selangkah memperbaiki diri, itulah jalan menuju ridho Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita sejenak menengok kehidupan rumah tangga di masa Rasulullah SAW. Ada seorang wanita solihah namanya Ummu Sulaim. Beliau dikenal sebagai sosok yang sabar, penuh iman, dan begitu taat kepada suaminya. Suatu hari, anaknya yang masih kecil jatuh sakit parah. Sang suami, Abu Tolhah, begitu gelisah dan sedih. Hingga akhirnya saat Abu Tolhah pergi, anak itu meninggal dunia. Bayangkan sahabat, seorang ibu baru saja kehilangan buah hatinya. Rasa hancur itu pasti tidak bisa kita bayangkan. Tapi apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Beliau tidak panik, tidak langsung menangis histeris di hadapan suaminya. Beliau justru menunggu dengan sabar, menyiapkan hati suaminya agar kuat menerima kabar duka. Ketika suaminya pulang, Ummu Sulaim menyambutnya dengan senyum, menenangkan, bahkan tetap melayani suaminya dengan penuh kasih. Beliau tidak langsung mengatakan bahwa anak mereka telah wafat, tetapi menunggu waktu yang tepat. Setelah memastikan suaminya tenang, barulah beliau menyampaikan kabar itu dengan lembut. Sahabat, mendengar berita itu, Abu Tolhah memang sedih, namun ia begitu kagum dengan kesabaran dan sikap istrinya. Lalu keduanya pun berdoa, dan Allah SWT mengganti anak mereka yang meninggal dengan seorang anak yang kelak menjadi ahli ilmu dan soleh. Dari kisah ini kita belajar betapa besar pengaruh seorang istri dalam rumah tangga. Rasulullah SAW sendiri bersabda ketika ditanya, wanita seperti apa yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu wanita yang menyenangkan jika dilihat suaminya, taat jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Coba kita bayangkan sahabat, seorang suami yang lelah bekerja, pulang ke rumah dengan wajah kusut, lalu disambut oleh istrinya dengan senyum, dengan kata-kata lembut, dengan hidangan sederhana tapi penuh cinta. Lelah itu hilang seketika, rumah pun menjadi surga kecil baginya. Inilah kekuatan wanita solihah. Dengan ketaatan dan senyum tulusnya, ia bisa membuat rumah tangga terasa seperti taman surga. Sahabat semua, mari kita renungkan, sudahkah kita menyambut suami dengan senyum setiap hari? Atau justru kita lebih banyak mengeluh? Sudahkah kita menghargai usahanya, meski sederhana? Ingatlah, mungkin suami kita bukanlah orang paling kaya, bukan paling tampan. Tapi jika kita taat dan menyenangkan hatinya, insya Allah rumah kita akan dipenuhi berkah dari Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah kami wanita solihah yang Engkau cintai. Jadikanlah hati kami penuh rasa syukur, pakaian kami terjaga, lisan kami lembut, dan rumah tangga kami sakinah, mawadah, warohmah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam husnul khotimah dan kumpulkan kami bersama keluarga kami di surgamu.